Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Beli, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih banyak Pak Beli atas waktunya berkenan hadir di kegiatan kami hari ini. Kami dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara di Makassar melaksanakan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 15. Salah satu mata pelatihannya adalah studi lapangan kinerja organisasi dengan fokus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan dari kegiatan studi lapangan ini, Pak Kadis, adalah melakukan kunjungan atau observasi di lokus yang sudah ditentukan untuk mendapatkan lesson learn kepemimpinan kinerja dan dengan basis akan memberikan solusi kreatif, inovatif, dan advokasi yang akan dilakukan di lokus tersebut. Jadi saat ini kami berharap benar-benar mendapatkan informasi yang sangat jelas, tepat, dan real di sana agar nanti proses desain dan solusi inovatif yang kami rekomendasikan nanti bisa benar-benar terimplementasi dan berdampak di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan dan kehormatan ini buat saya untuk diberikan kesempatan untuk memberikan informasi terkait dengan perkembangan pariwisata di Sulawesi Tenggara termasuk peluang dan tantangan yang kami hadapi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Beli. Saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin beberapa isu yang bisa kami highlight untuk terkait dengan pengembangan pariwisata Sulawesi Tenggara ke depannya. Yang pertama adalah industri kreatif yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo sebagai salah satu new engine of growth. Yang kemudian yang kedua adalah desa wisata kelas dunia. Isu yang ketiga adalah bagaimana kita mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan atau sustainable tourism. Nah, salah satu tantangan yang kami hadapi di Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara adalah kalau kita berbicara tentang Sulawesi Tenggara ini adalah konteksnya daratan dan kepulauan. Nah, sebagian besar di daratan ini adalah daerah-daerah yang dikaruniai hasil alam yang luar biasa, dalam hal ini adalah tambang. Nah, sehingga yang menjadi tantangan buat kami adalah bagaimana desa wisata termasuk juga destinasi wisata yang ada di sekitar tambang yang khususnya di Sulawesi Tenggara bagian daratan itu bisa bertahan di tengah pengelolaan lahan pertambangan, dalam hal ini nikel, yang cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Kemudian juga isu yang terkait yang keempat adalah bagaimana kita mengembangkan dan menarik wisatawan untuk berkunjung ke Sulawesi Tenggara dengan menggunakan event pariwisata. Nah, kemudian adalah isu yang kelima adalah bagaimana pendekatan blue green circular economy dalam pengembangan desa wisata dan destinasi wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Kami usahakan bagaimana mengurangi sampah yang ada di destinasi wisata. Nah, kemudian yang keenam, isu terkini terkait pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara adalah bagaimana penguatan brand destinasi wisata bahari. Yang ketujuh, isu terkait adalah bagaimana kami bisa meningkatkan investasi pariwisata. Yang ketujuh adalah ekosistem dan SDM pariwisata andal dan terintegrasi. Jadi untuk kepariwisataan di Sulawesi Tenggara profilnya kita punya 325 desa wisata yang tersebar di 17 kabupaten kota Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk spot penyelamannya ada kurang lebih 123, kemudian pantainya ada 226, kemudian air terjunnya ada 137, kemudian ada cave dive dengan gua keringnya 300-an, kemudian bentengnya ada 177, air panasnya ada 14, dan selanjutnya. Kemudian kita juga punya Wakatobi yang telah ditetapkan sebagai 10 destinasi wisata prioritas. Yang kita harapkan adalah bagaimana orang yang berlibur ke Wakatobi bisa juga menyempatkan untuk berlibur ke 7 destinasi wisata prioritas yang ada di Sulawesi Tenggara. 7 destinasi wisata prioritas tersebut adalah, yang pertama adalah Benteng Keraton Wolio yang ada di Kota Bau-Bau, kemudian kawasan poros wisata Teluk Kendari, Toronipa, dan Labengki. Yang kedua juga adalah Pulau Padamarang yang ada di Kolaka, yang rencananya akan menjadi salah satu pusat konservasi anoa di Sulawesi Tenggara. Kemudian kawasan
kawasan Kars Matarombeo yang ada di Konawe Utara, ini kawasan hutan yang masih terjaga sampai sekarang. Kemudian yang keempat, kawasan Kars Pulau Muna yang di dalamnya juga ada seperti lukisan goa yang ada di Leang-Leang di Makassar. Nah, itu juga ada di Pulau Muna. Kemudian kawasan mangrove terluar di ASEAN ada di Buton Utara. Kemudian ada juga Taman Nasional Rawa Aupa Watomohai yang ada di perbatasan Konawe Selatan, Kolaka Timur, dan Kabupaten Bombana. Jadi terkait dengan pergerakan wisatawan Nusantara tahun 2024, Sulawesi Tenggara itu pergerakan wisatawan Nusantaranya mencapai 11,9 juta pergerakan wisatawan Nusantara. Jadi sejak tahun 2019, pergerakan wisatawan di Indonesia sekarang dihitung dengan menggunakan konsep MPD atau Mobile Positioning Data. Dan waktu itu tahun 2022 dari Kementerian Pariwisata, kami ditargetkan pergerakan wisatawan Nusantaranya itu mencapai hanya 6,6 juta pergerakan wisatawan Nusantara, sehingga menjadikan kami Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai provinsi yang satu-satunya berhasil melewati target dalam anugerah Bangga Berwisata di Indonesia. Sulawesi Tenggara ditetapkan juara umum, kemudian juara Sulawesi, kemudian alhamdulillah kami juga mendapatkan provinsi dalam kategori kebijakan pengembangan pariwisata terbaik se-Indonesia.